Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada video yang cukup rame dari wapres kita ya. Saya malas ngomongnya sebetulnya itu. Wapres kita siapa? Gibran. Males. Bangsa sebesar Indonesia itu kok wakil presidennya Gibran ya. Itu memang memalukan seperti Amerika, bangsa sebesar Amerika waktu kemarin tuh presidennya Joe Biden ya. Itu kan pada akhirnya terlihat sekali ya banyak kepentingan. Ya sudahlah, sudah terlanjur ya. Orang-orang suka berdalih itu takdir Allah ya. Memang betul takdir Allah itu, mau gimana kita? Ya kalau bicara tentang takdir mah si Hitler juga sama tuh takdir Allah. Jadi itu mah nggak bisa dijadikan obrolan lah, karena memang kenyataannya demikian. Cuman ya kita sebagai manusia ada ada dialektika begitu, ada dialektika kemudian ada dinamika, dan itulah yang kita bicarakan sekarang. Jadi by the way ya, videonya itu mengenai apa sih kemarin itu, mengenai, Masya Allah kok jadi lupa sih ini permasalahannya itu. Bukan inflasi, apa sih? Sebentar. Oh iya, tentang undang-undang perampasan. Ya, aset koruptor. Nah itu. Ini saya katakan begini ya, kok apa namanya nggak kapok-kapok Gibran itu. Karena sebelum video yang sekarang, Gibran ini pernah membuat video tentang demografi ya, bonus demografi. Wah, itu kan sempat jadi bahasa viral tuh ya. Orang yang nggak tahu demografi jadi tahu demografi. Tapi jadi bahan olokan kan. Saya tuh nggak ngerti Gibran itu dalam pikirannya gimana gitu ya. Apa dia pikir tuh dirinya keren karena wakil presiden? Karena Gibran itu nggak pantas jadi wakil presiden. Itu jadi RT saja. Kalau di tempat saya mungkin pantas-pantas aja sih ya, kalau kalau di sini mungkin pantas-pantas aja jadi RT, entah di tempat yang lain ya. Cuman itu pun bakal banyak yang menggugat, yang mana pada akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi ya. Digugat sama Panji, kemudian diomongin sama apa namanya netizen. Ya mau bagaimana lagi, dia pemimpin, kemudian kita itu merasa terhina ya, bangsa sebesar Indonesia punya wakil presiden seperti Gibran. Tapi ala kulihal inilah keadaannya. Nah, sebelum ke situ ya, saya mau melihat dulu nih sebodoh apa sih Gibran itu. Ya mau gimana lagi ya, bodoh kok. Ini saya mau mengambil dulu video dari channel yang lumayan saya favorit, ini channelnya Dialektik kalau tidak salah nama channelnya itu. Ternyata Gibran itu bahasa inflasi saja tidak tahu ya. Kita saksikan dulu nih. Ya itulah. Ini gimana sih tingkat inflasi kok disamakan dengan kenaikan harga ya. Kenaikan harga itu dia bukan belum tentu ya, tidak menunjukkan inflasi kenaikan harga sementara itu, karena bisa jadi supply and demand, dan kebanyakannya memang demikian, karena supply and demand itu jadi harga cengek lagi, harga cabai ya, harga cabai jadi mahal. Itu bukan karena inflasi kalau cuman datang 1 minggu ke pasar, dan lagi ya sebetulnya itu sudah ada tugasnya, entah ya di kepolisian yang lain. Cuman kalau di Garut itu tugasnya Intel tuh. Jadi salah satu tugasnya Intel di kepolisian itu survei harga pasar. Itu betul, itu bukan bercanda. Nah ini
kok jadi wakil presiden yang datang kemudian nggak punya kemampuan, tidak punya pemahaman, menyimpulkan oh ini tingkat inflasinya baik-baik saja, terkendali. Gibran ada-ada aja. Nah kemudian makanya saya bilang tadi, ini Gibran tuh dalam pikirannya orangnya keren apa gimana begitu ya, hanya karena dia wakil presiden. Jadi kalau misalkan begini, ada seseorang itu bodoh, kemudian dia itu jadi wakil presiden atau katakanlah jadi presiden begitu ya. Itu tidak menunjukkan, tidak menjadikan orang itu jadi cerdas, enggak. Itu hanya menunjukkan bahwa kita punya wakil presiden yang bodoh. Begitu ya. Jadi jangan merasa keren hanya gara-gara bapak kamu presiden terus kamu itu ditayangkan sama keluarga kamu jadi presiden. Nanti ini kita akan lihat video yang membela Gibran. Ada yang membelanya. Cuman sebelum ke situ kita akan lihat video yang ramainya nih mengenai perampasan aset. Kita saksikan nih. Hari ini kita bicara tentang sebuah fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, yaitu korupsi. Oke. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan lebih berat lagi, merugikan masyarakat secara luas. Gibran itu ngobrol sama bapak ya. Ngobrol sama bapak kamu tuh gimana kok malah jadi dibayarin APBN. Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari ICW selama periode 2013 sampai 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun rupiah. Sebenarnya itu harus ya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Nah terus yang dipakai buat itu apa? Duit dari mana itu? Itu yang punya kebijakan siapa? Bapak kamu. Ya ngomong sama bapak kamu, ini apa nggak punya muka begitu ya, ngerasa keren gitu ngomong kayak gini pakai musik latar belakang begitu ya, kemudian omongannya pakai cuy pakai pakai teks kayak gitu, pakai suara-suara itu. Ini di video dibikinkan buat siapa sih? Audiensnya Gibran ini siapa sih? Saya pengen tahu gitu. Audiensnya Gibran itu seperti apa? Macam orangnya. Dan berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai 310 triliun rupiah. Namun sayangnya hanya 1,6 triliun rupiah yang mampu dikembalikan ke kas negara. Sebentar, ini 138 berapa berdasarkan nih? data dari ICW selama periode 2013 sampai 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun rupiah. 2013 sampai 2022. Itu rentang periode siapa Gibran? Itu bapak kamu. Ya. Itu berarti tingkat korupsi. Ya iyalah, tingkat korupsinya besar tuh. Berapa tadi katanya? 238 triliun ya. Itu yang tercatat kan. Ini Gibran itu mau membuka aib bapaknya atau mau menutupi ya. Karena bisa jadi ini membuka, bisa jadi menutupi. Dalam pengertian kalau misalkan pada akhirnya kerugian negara itu ribuan triliun, ya masa dari 2013 sampai 2022 cuma 238 triliun. Itu bisa ribuan triliun itu. Yang dikorupsi kemarin aja berapa tuh? Bohong. Coba ini sekali lagi datanya gimana sih ini? Berdasarkan data dari ICW selama periode 2013 sampai 2022. Oke, 2013 sampai 2022 itu presidennya siapa tuh? Jokowi. Potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun rupiah. Aduh, saya rasa lebih ya, ada 238 triliun itu dia data ICW ya. Nggak tahu lah, tanya ke ICW-nya. Cuman kok data itu yang diambil, karena kemarin juga kalau misalkan disebutkan dengan potensi kerugian negara, potensi itu kan dengan potensinya. Kemarin yang dikorupsi di kasus apa itu sampai ratusan triliun itu tambang kalau tidak salah ya. Itu juga sudah segitu, satu korupsi itu. Ini Gibran mau nutupin masalah bapaknya apa gimana? Nah oke lah, kita musalamah lah 238 triliun. Kemudian yang bisa ditangani kejaksaan berapa nih? Dan berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai 310 triliun rupiah.
Namun sayangnya hanya 1,6 triliun rupiah yang mampu dikembalikan ke kas negara. Artinya itu artinya apa? Artinya bapak kamu itu selama 10 tahun nggak becus membuat suatu sistem untuk memberantas korupsi. Ya mau gimana, KPK dilemahkan, kemudian kepolisian itu jadi tremul ya kejaksaan apalagi. Dulu itu, kalau sekarang sih kayaknya agak mendingan kejaksaan sekarang kayaknya. Pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Ya iya, soalnya bapak kamunya itu nggak diadili-adili. Coba bapak kamu masukin ke pengadilan tuh bakal keluar langsung. Ya di mana berapa ini proyeknya apa aja, kemana aja uangnya, tahu tuh bapak kamu. Bapak kamu itu. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku. Memang dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku. penyimpangan ini tidak hanya terjadi di 1, 2, atau segelintir negara saja, tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Ya, respon negara itu nanti tergantung pemimpinnya. Ya. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini, sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Cuman sepertinya kalau pencuciannya lewat martabak nggak bisa ya. Memang nggak bisa kalau lewat martabak. Makanya setelah martabak jadi punya perusahaan gede-gede itu dari modal martabak, bukan itu ya. Jadi CEO anu. Aing mah. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Oke, sebentar, itu yang jadi judul ya, RUU perampasan aset. Ini kepada siapapun yang ngomong lah, mau Pak Presidennya, mau Gibrannya. Cuman kan kebetulan sekarang kita yang lagi dibahas Gibran nih. Itu apa, masalah peraturan-peraturan itu sudah cukup. Peraturan sudah ada, kemudian penegak hukum sudah ada. Itu kurang apa? Yang kurang di kita itu adalah penegakan hukumnya. Jadi bukan permasalahan undang-undang perampasan aset, itu perlu supaya ada kejelasan korupsi itu bagaimana hukumannya, begitu, yang paling ringan dan yang paling berat itu perlu. Cuman kalau itu pun sampai disahkan, apakah itu akan menjadi berlaku di dalam kehidupan bernegara kita kalau orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab malah dibiarkan lepas begitu saja? Ya, Jokowi itu, bapak kamu Gibran itu sudah beberapa kali disebut di persidangan. Apakah ada yang berani menyentuh? Nggak ada. Ya, yang ecek-ecek yang kecil-kecilnya, yang klasternya tuh si Sylvester, yang bukan Stallone ya, Sylvester siapa, Matutina. Sampai sekarang mana juntrungannya orangnya, ada nggak? Nggak ada. Itu dalam permasalahan pidana yang sudah jelas keluar putusan yang ingkrah. Apalagi permasalahan koruptor yang memerlukan effort lebih untuk memberantasnya. Kemudian sekarang ya mau diterusin sama wakil presiden yang tadinya anak Jokowi. Negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Menjilat. Bapaknya kemarin gak jadi one team press, langsung ini adalah komitmen keras dari Presiden. Pak Prabowo kalau mau ngomong sendiri, Gibran ya nggak usah pakai wakil. Nah, cuman kalau kamu mau ngomong juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya mah ya agak heran aja. Jadi maksudnya begini, makanya tadi saya katakan ya, audiensnya Gibran itu siapa sih sebetulnya? Audiensnya Gibran itu yang dia tuju dari ngomong ini tuh siapa?
Entahlah, ngerasa keren orang. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Ya, sebelum dimiskinkan, diproses dulu ya. Jadi prosesnya itu, tekankan itu Pak Wapres ya. Prinsipnya sederhana. Selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Itu bisnis-bisnis yang tadi juga ya udah jadi rahasia umum tuh, yang megang siapa, afiliasinya kemana, orang-orangnya siapa aja, itu juga sudah jadi rahasia umum lah. Ini apa ya, kalau jangan sampai ini bersembunyi dalam terang begitu yang dilakukan oleh Gibran nih. Esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. RUU perampasan aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan. Oke, tadi bahasa Inggrisnya itu lancar ya. Harus fair kita, itu lancar kalau segitu. Yang menjadi semakin relevan dan penting untuk pemulihan aset negara, apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri. Memang ada beberapa kekhawatiran seperti pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran ini sangat bisa dipahami. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Oke, ini burung beo ya kalau kayak gini. Jadi burung beo pun kalau dia punya memorinya panjang bisa ngomong kayak Gibran begitu. Cuman apakah yang bersangkutan ini paham apa yang diomongin tuh? Yang dikatakan benar yang dikatakan itu. Ini yang dikatakan bagus, ucapannya bagus. Cuman apakah Gibran ini paham apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan? Dan jadi lebih jauh lagi, apa kemudian gagasan-gagasan wakil presiden ini di dalam memberantas korupsi ini pada akhirnya? Apa gagasannya? Yang lebih jauh lagi bukan gagasannya, apa praktek nyatanya, apa langkah nyatanya yang dilakukan oleh wakil presiden. Wakil presiden hasil nepotisme mau ngomong tentang korupsi. Ini sudah secara prinsip, secara etika juga nggak bakalan berpengaruh apa-apa begitu. Ini cuman omon-omon doang pada akhirnya. Itu udah bahasa jadi terkenal ya, omon-omon doang tuh. Beberapa sebentar inflasi aja nggak ngerti yang bersangkutan ini. Negara lain juga telah lebih dahulu menerapkan konsep perampasan aset untuk tindak kejahatan tertentu, seperti di Belanda, Kolombia, Singapura, bahkan di Italia. Villa-villa mewah milik mafia disita dan diubah menjadi sekolah serta pusat kegiatan sosial. Mafia itu bukan sama korupsi urusannya, itu sama tindak kriminal. Jadi tidak tepat dijadikan contoh dijadikan contoh perampasan aset begitu. Ada mafia yang pejabat ya, ada dulu ya, sama kayak Yakuza tuh, sekarang udah nggak begitu. Pengalaman negara lain tentu bisa kita jadikan masukan agar RUU perampasan aset bisa efektif mengembalikan aset negara dan tidak menjadi instrumen yang bisa disalahgunakan. Aduh. Oleh sebab itu, mari bersama kita kawal proses ini agar apa yang menjadi kekayaan dan aset negara dapat kembali kepada negara dan sepenuhnya bisa digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebentar, proses apa ini maksud? Mana proses apa? Proses apa?
proses pengesahan undang-undang begitu yang dimaksud. Nah, itu kan ada di DPR ya. Proses apa? Kalau proses yang kita butuhkan itu proses penegakan hukum secara nyata. Itu yang kita butuhkan. Dan apa gagasan Anda, apa kerja Anda untuk memberantas ini? Karena yang pertama kali harus, tatkala Anda berbicara tentang korupsi, hal pertama kali yang harus dilakukan di Indonesia itu menyeret Bapak Anda ke pengadilan, menyeret Jokowi itu. Gimana ini orang hasil nepotisme jadi wakil presiden, kemudian bapaknya yang paling bermasalah di dalam korupsi yang paling banyak diomongin masyarakat berbicara tentang pemberantasan korupsi. Nggak ada moralnya udah ini mah. Tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan, perang melawan korupsi harus tanpa kompromi. Dan inilah saatnya uang rakyat dapat kembali sepenuhnya untuk rakyat. Omong-omong. Sekarang balik. Oke. Aduh, begini ya. Indonesia ini kayak udah kehabisan kader aja untuk menjabat di pemerintahan, sehingga orang kayak begitu jadi wakil presiden. Cuman begini ya, secara umum dulu bahwa apa yang dikatakan Gibran itu tadi betul, yang dikatakannya itu betul, apa-apa yang dikatakan itu benar. Tetapi ya sekali lagi, kadang-kadang kekuatan perkataan itu dia sangat tergantung kepada siapa yang berkata. Jadi kalau misalkan kita mau berbicara tentang kemiskinan misalkan, yang ngomongnya orang kaya sama yang ngomongnya orang miskin itu beda. Ngomong percintaan, anak kecil umur 6 tahun misalkan ngomong percintaan itu beda sama orang yang sudah mengalami patah hati ribuan kali. Lain itu. Jadi kekuatannya tidak ada, dan pemimpin itu dia membutuhkan kekuatan di dalam pembicaraannya, bukan hanya sekedar benar. Karena kalau hanya sekedar benar ya burung beo pun bisa. Ya, jadi esensinya yang dibicarakan tadi ada. Kemudian ada memang substansi permasalahannya ada. Cuman urgensinya apa? Gibran itu berbicara seperti itu. Ya, itu yang tidak saya dapatkan, dan terlebih lagi seharusnya Gibran itu ngaca dulu begitu. Dia itu wakil presiden hasil apa? Hasil nepotisme. Nepotisme dalam pandangan prinsip, saya katakan, bukan dalam pandangan hukum. Atau gimana mau dikatakan nepotisme dalam pandangan hukum? Undang-undangnya dirubah dulu. Yang nggak ada secara hukum, tapi secara prinsip demokrasi itu nepotisme. Ya, nah cuman bagaimanapun ya, saya tuh agak herannya. Agak wajar lah kalau Indonesia itu punya pemimpin ya, wakil presidennya siapa? Gibran. Karena memang orang-orang seperti Gibran ini masih ada saja yang bela begitu. Ini kita akan saksikan salah satunya nih. Ini yang membela Gibran waktu yang bersangkutan ini diomongin sama Panji di Mensrea ya. Kita lihat cuplikan Soe Panji berikut. Kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH. Betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Habisnya di slip gaji tulisannya PPH. Nggak ngeh. Coba kita ganti. PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita ngamuk kan? Buat gaji Gibran. Buat gaji Gibran. Mau demo tiap hari, kan? Ini sering dianggap satir. Arahnya jelas, menganggap Gibran bukan siapa-siapa. Padahal faktanya sederhana. Gibran wakil presiden RI. Dipilih langsung oleh 96 juta rakyat. Sebelumnya ia wali kota Solo. Bukan ditunjuk, bukan diangkat. Setuju atau tidak, legitimasinya kuat loh. Jadi, ketika legitimasi dihadapi dengan ejekan, itu bukan lagi komedi. Itu cara halus untuk merasa lebih tinggi. Aduh, begini saya katakan tadi sekali lagi ya. Gibran itu kualitasnya demikian adanya. Apapun jabatannya, mau jadi komisaris Pertamina kayak, mau jadi wakil presiden kayak, mau jadi presiden sekalian kayak, jabatan apapun yang diberikan kepada Gibran tidak akan bisa mengubah kualitas dirinya. Nah jadi ya, tatkala Gibran dengan kualitas seadanya seperti itu, yang mana di Indonesia ini sangat banyak orang yang lebih berkompeten daripada Gibran. Andai kata Gibran itu bukan anaknya Jokowi, gak bakalan kedengeran sama telinga kita itu apa prestasinya itu. Lawang beberapa tahun yang lalu masih jualan martabak kok. Dengan segala hormat kepada orang yang berjualan martabak, itu adalah kasab yang halal, adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang amat sangat terhormat itu. Makanya mendingan tetap jualan martabak si Gibran itu daripada jadi wakil presiden, karena itu sesuai dengan kompetensinya. Itu kompetensinya sesuai itu ya, malah over kompeten lah mungkin.
dalam permasalahan itu. Cuman apakah seseorang yang ya dengan semua keterbatasannya Gibran itu, malah sampai kata si Ade Tremul itu kemarin ya, itu kan dikatakan mirip difabel tuh. Ada videonya tuh Ade Tremul yang apa namanya yang ngomong tuh. Apakah orang seperti itu mau tatkala dia dijadikan pemimpin baik wali kota ataupun wakil presiden, apakah itu menjadikan kualitas dirinya meningkat? Tidak, itu hanya menunjukkan bahwa Solo punya wakil presiden sedungu Gibran dan Indonesia punya wakil presiden sebodoh Gibran. Itu yang pada akhirnya kenyataannya itu. Jadi kalau misalkan kita protes ya wajar. Dan proses proses legitimasi yang diberikan kepada Gibran itu juga banyak permasalahannya. Jadi jangan menghilangkan substansi permasalahan yang ada hanya dengan mengatakan ini terpilih secara legitimate begitu ya. Memang siapa juga yang mempersoalkan tentang legitimasinya. Kita tidak mempersoalkan legitimasinya yang ada sekarang, kita mempersoalkan proses menuju legitimasi itu. Dan yang sedang kita bicarakan di sini adalah kualitas seorang wakil presiden yang sangat under the bar begitu ya, di bawah standar. Dan ketika fakta dibalas dengan ejekan, yang muncul bukan humor, tapi ketidakmampuan menerima realitas politik. Sekarang kita masuk ke bagian bukan ketidakmampuan menerima realitas politik. Yang namanya politik itu dia harus dinamis. Yang namanya politik itu dia tidak boleh statis, tidak boleh stagnan. Yang namanya politik itu harus senantiasa ada perlawanan terhadap rezim. Itu politik yang yang seimbang secara power. Jadi jangan sampai kritikan-kritikan terhadap penguasa ini dia hanya dibalas dengan perkara-perkara yang tidak substansial begitu. Oh ini kan wakil presiden, kita harus terima saja. Lah itu mah di dalam permasalahan kita bernegara. Memang siapa yang tidak menerima begitu Gibran jadi wakil presiden kita terima. Mau gimana lagi? Masa kita mau datang ke Jakarta terus mau kita kelek-ketek begitu si Gibran itu kan enggak kan, kita udah wakil presiden kita Gibran ya udah, Prabowo itu presiden kita ya udah selesai. Cuman kita ini memiliki cita-cita politik bahwa jangan sampai orang seperti Gibran ini dia menjadi wakil presiden lagi, atau si Gibrannya sendiri jangan sampai jadi presiden. Itu yang kita inginkan dan disinilah kita berbicara salah satunya dengan komedi sebagaimana yang dilakukan oleh Panji begitu. Ini kok masih ada aja yang bela ya Gibran. paling malesin. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya sorry Pak. Gibran ngantuk ya. Gibran ngantuk ya. Ya kadang-kadang kan dia ya. Oke, ini kan yang jadi rame kemarin ya. Saya belum sempat mereaksi video yang ini, cuman saya punya waktu 1 menitan lah untuk mereaksi ini. Jadi ini adalah sindiran keras terhadap Gibran. Karena yang menjadi permasalahan itu bukan mata ngantuknya, tapi penyebab ngantuknya. Kenapa begitu? Yang ngeri kan, itu kan ada tuduhan Pajak kita sebutin lah ya. Ada tuduhan minum obat. Minum obat ngantuk tuh. Itu ada tuduhannya dan itu ramai, itu menjadi rahasia umum. Itu. Jadi ini sebuah kritikan keras sebetulnya yang mana seharusnya yang dipermasalahkan itu substansinya. Karena komedi ini hanya kemasannya. Jangan malah dipenjarakan begitu ya orang, karena ya saya lagi lah, itulah mungkin yang bisa saya dapatkan. Saya tidak mendapatkan esensinya apa begitu dari yang dikatakan oleh Gibran itu, dan mudah-mudahan Indonesia itu dijauhkan dari wakil presiden sekelas Gibran karena masih amat sangat banyak yang lebih berkompetensi daripada dia. Andaikan dia bukan anak Jokowi, dia bukan siapa-siapa. Demikian, Allahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.